Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Kulub. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang gaya Lorentz atau yang lebih sering dikenal dengan gaya magnetik. Penerapan gaya Lorentz dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada proses perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya pada motor listrik, kipas angin, alat ukur. Pada alat ukur, gaya Lorentz digunakan untuk menggerakkan jarum penunjuk. Kemudian pada relay adalah alat pemutus arus listrik. Pada speaker, gaya Lorentz digunakan untuk menimbulkan getaran yang menghasilkan bunyi. Kemudian juga pada kereta maglev, kereta super cepat karena bergerak di atas permukaan rel sehingga gaya geseknya sangat minim. Secara umum, gaya Lorentz dapat kita bedakan. Yang pertama adalah gaya Lorentz yang terjadi pada kawat berarus listrik yang terletak di dalam medan magnet. Dan yang kedua adalah gaya Lorentz yang terjadi pada muatan bergerak yang terletak di dalam medan listrik. Jadi dua-duanya, baik kawat berarus listrik maupun muatan yang bergerak, harus berada di dalam medan magnet agar timbul gaya Lorentz. Sebenarnya pada dua kasus ini memiliki prinsip yang sama, yakni terjadi karena pergerakan muatan. Karena kita tahu bahwasanya arus didefinisikan sebagai besarnya muatan yang bergerak. Dalam menentukan arah gaya Lorentz pada kawat berarus listrik, maka kita mengacu pada arah arus dan arah medan magnetik. Sementara untuk menentukan arah gaya Lorentz pada muatan yang bergerak dalam medan listrik, kita mengacu pada yang pertama adalah arah medan magnet, kemudian arah gerak dari muatan tersebut, dan yang ketiga adalah jenis muatan. Karena pada muatan yang bergerak ada dua buah jenis muatan, yakni muatannya bisa positif dan muatannya bisa negatif. Antara muatan positif dan muatan negatif akan memiliki arah gaya Lorentz yang berbeda. Yang pertama, gaya Lorentz pada kawat berarus listrik dalam medan magnet. Kawat berarus yang diletakkan di dalam daerah bermedan magnet, maka kawat tersebut akan mendapatkan sebuah gaya magnet atau gaya Lorentz dengan besar F gaya Lorentz sama dengan B I L sin theta, dengan B adalah besarnya induksi magnetik, satuannya Weber per meter kuadrat, I adalah kuat arus, satuannya ampere, L adalah panjang kawat, satuannya meter, dan sin theta adalah sudut yang terbentuk antara arah medan magnet dengan kuat arus. Antara B, I, dan sin theta ini saya beri warna berbeda untuk mengingatkan bahwa theta adalah sudut yang terbentuk antara B dan I. Kemudian untuk menentukan arah gaya Lorentz pada kawat berarus listrik, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Ada kaidah 1 menggunakan jari jempol, jari telunjuk, dan jari tengah. Antara jari jempol, jari telunjuk, dan jari tengah kita buat membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus. Jempol ini merepresentasikan arah arus, jari telunjuk sebagai arah medan magnet, dan gaya Lorentz-nya ditunjukkan oleh jari tengah. Atau juga kita bisa menggunakan kaidah yang kedua dengan menggunakan telapak tangan kanan dengan cara ditengadahkan seperti ini. Seperti pada gambar, jempol tetap sama menunjukkan arah arus, kemudian 4 jari yang lain menunjukkan arah medan magnet, kemudian muka dari telapak tangan ini menunjukkan arah dari gaya Lorentz yang dihasilkan.
Contoh menentukan arah gaya Lorentz. Sebelum menentukan, kita ingat dulu bahwa untuk medan magnet dengan arah masuk bidang gambar, maka akan digambarkan dengan bulatan dengan tanda silang. Dan untuk medan magnet dengan arah keluar bidang gambar, disimbolkan dengan bulatan atau lingkaran dengan tanda titik. Misal, kasus yang pertama, ada sebuah kawat berarus listrik, arusnya dari bawah ke atas terletak pada medan magnet seperti pada gambar. Karena medan magnet ini digambarkan dengan lingkaran dengan tanda silang, maka kita bisa mengetahui bahwa arah medan magnetnya adalah masuk bidang gambar. Maka kemanakah arah gaya Lorentz? Coba digunakan kaidah tangan kanan. Jempolnya menunjukkan arah arus. Jadi jempolnya mengarah ke atas. Kemudian kalau kita menggunakan kaidah kedua, 4 jari mengarah ke bidang gambar atau masuk bidang gambar. Maka akan kita dapatkan arah gaya Lorentz-nya adalah ke kiri. Kita coba lagi. Ada sebuah kawat terletak horizontal dengan arah arus dari kiri ke kanan terletak pada medan magnet seperti pada gambar. Karena di medan magnetnya disimbolkan dengan lingkaran dengan tanda titik, maka bisa kita ketahui bahwa arah medan magnetnya adalah keluar bidang gambar atau menuju ke kita. Kemanakah gaya Lorentz-nya? Gunakan kaidah tangan kanan sehingga jempolnya mengarah sesuai dengan arah arus. Kemudian 4 jari menuju ke arah kita, maka kita dapatkan gaya Lorentz-nya adalah ke bawah. Kemudian contoh lain seperti ini, ada dua buah magnet. Magnet A di sebelah kiri dan magnet B di sebelah kanan. Kemudian di tengah-tengahnya kita beri kawat yang kita aliri arus listrik dari bawah ke atas. Kemanakah medan magnetnya? Seperti yang kita ketahui bahwa medan magnet itu berasal dari kutub utara menuju kutub selatan. Sehingga kalau kita beri gambaran, medan magnetnya akan seperti ini. Nah, kemanakah gaya Lorentz-nya? Silakan gunakan kaidah tangan kanan. Jempolnya mengikuti arah arus. Kemudian keempat jari, kalau kita menggunakan kaidah kedua, mengikuti arah B. Sehingga akan kita dapatkan bahwa gaya Lorentz-nya adalah menuju ke kita atau mengikuti Z positif, sumbu Z positif. Kita lanjutkan gaya magnetik pada kawat sejajar berarus searah. Apabila ada kawat sejajar kemudian memiliki arus searah, pada gambar ini kita gambarkan arus dari bawah ke atas baik pada kawat A maupun kawat B. Maka untuk menentukan arah gaya Lorentz pada masing-masing kawat, kita harus menganalisis medan magnet yang timbul di kawat lainnya. Contoh, kita tentukan dulu arah gaya Lorentz pada kawat A, maka kita harus melihat medan induksi pada kawat B. Kawat B, karena arah arusnya dari bawah ke atas, sesuai pernyataan Oersted akan timbul medan magnet. Menggunakan kaidah tangan kanan untuk menentukan induksi, maka di sebelah kanan kawat B akan muncul medan magnet yang arahnya menuju bidang gambar atau menjauhi kita. Sementara di sebelah kiri akan timbul medan magnet yang arahnya menuju kita. Sehingga kawat A ini adalah kawat berarus listrik yang terletak pada medan magnet, yakni medan magnetnya kawat B. Menggunakan kaidah tangan kanan untuk menentukan arah gaya Lorentz, maka kita dapatkan bahwa arah gaya Lorentz yang terjadi pada kawat A adalah menuju kawat B. Sehingga kesimpulannya adalah kawat A mengalami gaya Lorentz akibat medan magnet induksi yang disebabkan oleh kawat B. Dengan arah gaya Lorentz pada kawat A adalah menuju kawat B. Sekarang kita lihat gaya Lorentz pada kawat B dengan menganalisis dulu medan magnet induksi kawat A.
karena kawat A ini memiliki arah yang sama, yakni ke atas, maka di sebelah kiri kawat A memiliki medan magnet induksi menuju ke arah kita atau meninggalkan bidang gambar. Sementara di sebelah kanan medan magnet induksinya adalah menuju ke bidang gambar atau masuk bidang gambar. Sehingga kawat B ini adalah kawat berarus listrik yang terletak pada medan magnetnya kawat A. Menggunakan kaidah tangan kanan untuk menentukan gaya Lorentz, maka kita dapatkan bahwa arah gaya Lorentz adalah menuju kawat A. Sehingga kawat B mengalami gaya Lorentz akibat medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat A dengan arah gaya Lorentz menuju ke kawat A. Bagaimana kalau arah arusnya berlawanan? Perhatikan gambar. Untuk kawat A, arah arusnya adalah dari bawah ke atas, sementara kawat B dari atas ke bawah. Sama seperti tadi, untuk menentukan arah gaya Lorentz pada salah satu kawat, kita harus meninjau medan magnet induksi yang disebabkan oleh kawat lain. Kita tentukan dulu untuk kawat A. Arah gaya Lorentz pada kawat A kita bisa tentukan dengan terlebih dahulu menganalisis medan magnet yang disebabkan oleh kawat B. Kawat B memiliki arah arus dari bawah ke atas, maka sesuai dengan pernyataan Oersted akan timbul medan magnet induksi di sekitar kawat berarus. Di sebelah kanannya adalah menuju ke kita atau meninggalkan bidang gambar, sementara di sebelah kirinya adalah menuju ke bidang gambar atau meninggalkan kita. Sehingga kawat A ini berada di dalam medan magnetnya kawat B. Maka untuk menentukan gaya Lorentz kita gunakan kaidah tangan kanan, sehingga kita dapatkan bahwa arah gaya Lorentz pada kawat A adalah menjauhi kawat B. Sehingga kawat A mengalami gaya Lorentz akibat medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat B. Kemudian arahnya adalah menjauhi kawat B. Kemudian kawat A sendiri adalah kawat berarus, sehingga di sekitar kawat A juga akan timbul medan magnet. Di sebelah kirinya adalah menuju ke kita atau keluar dari bidang gambar, sementara di sebelah kanannya adalah menjauhi kita atau masuk bidang gambar. Sehingga kawat B ini merupakan kawat berarus listrik yang terletak di dalam medan magnet kawat A. Menggunakan kaidah tangan kanan, maka bisa kita tentukan bahwa arah gaya Lorentz pada kawat B adalah menjauhi kawat A. Oke, sehingga kesimpulan akhirnya untuk dua kawat sejajar berarus, apabila arah arusnya sama, maka akan timbul gaya Lorentz yang tarik-menarik antara dua kawat. Sementara apabila pada kawat sejajar tersebut arah arusnya berlawanan, maka akan timbul gaya Lorentz yang saling menjauhi atau tolak-menolak. Untuk menentukan besarnya gaya Lorentz pada dua kawat ini bisa kita gunakan persamaan dari gaya Lorentz. Gaya Lorentz sendiri merupakan perkalian antara B, medan magnet induksi, kemudian dikalikan dengan I, kuat arus, dan dikalikan dengan L, panjang dari penghantar. Sementara untuk kawat A, gaya Lorentz-nya kita simbolkan FA, maka kawat A berada pada medan magnetnya kawat B, sehingga besarnya medan magnet kita ambilkan dari kawat B menggunakan persamaan induksi magnetik pada kawat sangat panjang, maka kita gunakan B sama dengan mu0 IB per 2 PA dikalikan dengan kuat arus pada kawat A dan panjang kawat A. Sehingga bisa kita ketahui bahwasanya gaya Lorentz sama dengan F per L sama dengan mu0 kuat arus pada kawat pertama dikalikan kuat arus pada kawat kedua dibagi dengan 2 PA. Catatan, apabila arus searah maka akan tarik-menarik, dan apabila arus berlawanan arah maka akan tolak-menolak. Kemudian
Gaya Lorentz pada muatan bergerak. Muatan bergerak dapat disamakan dengan arus listrik. Saat ada muatan bergerak dalam medan magnet, maka juga akan timbul gaya Lorentz. Karena kita ketahui bahwa biasanya kuat arus merupakan besarnya muatan persatuan waktu atau Q per T, maka kita dapatkan F sama dengan B Q per T kali L kali sin theta. Kemudian dengan menggeser T-nya ke sebelah kanan, maka kita dapatkan F sama dengan B Q L atau panjang dibagi waktu kali sin theta. Panjang dibagi waktu kita setarakan dengan kecepatan, sehingga gaya Lorentz bisa kita peroleh F sama dengan B Q V atau kecepatan sin theta. Kemudian theta adalah sudut yang terbentuk antara medan magnet dengan arah dari gerakan muatan. Ini saya beri warna yang berbeda untuk mengingatkan bahwa theta ini adalah sudut yang terbentuk antara medan magnet dengan arah pergerakan. Untuk menentukan arah gaya Lorentz pada muatan bergerak, pada muatan positif, maka bisa kita tentukan menggunakan kaidah tangan kanan sama dengan arah arus. Hanya saja jempol yang semula menunjukkan arah arus, kita ganti bahwa jempol ini menunjukkan arah dari gerakan muatan positif. Sementara untuk muatan negatif, contohnya elektron yang bermuatan negatif, maka kita balik. Arah dari gerakan elektron atau gerakan muatan negatif itu berlawanan arah dengan jempol. Sementara jari telunjuk tetap menggunakan atau menggambarkan arah medan magnetik, dan jari tengah tetap menunjukkan arah gaya Lorentz. Theta, yakni sudut yang terbentuk antara medan magnet induksi dengan kecepatan. Kecepatan ini menggambarkan arah dari gerakan muatan. Apabila sudut antara B dan V ini 0 atau sejajar, maka muatan akan bergerak lurus beraturan atau GLB. Sementara apabila sudut yang terbentuk antara B dan V sebesar 90 derajat, maka muatan akan bergerak melingkar, membentuk gerakan melingkar beraturan seperti pada gambar. Dan apabila sudut tetanya atau sudut antara B dan V lebih besar dari 0 tapi lebih kecil dari 90 derajat, maka yang terbentuk adalah gerakan helix seperti pada gambar. Kita perdalam lagi khususnya apabila sudutnya 90 derajat. Apabila sudut yang terbentuk antara medan magnet dan kecepatan sebesar 90 derajat, maka yang terjadi adalah gerakan melingkar beraturan. Pada gerakan melingkar beraturan berarti gaya Lorentz besarnya sama dengan gaya sentripetal. Sehingga bisa kita tuliskan gaya Lorentz sendiri untuk muatan besarnya adalah Q V B sin theta. Sementara gaya sentripetalnya adalah mv kuadrat per r. Karena B dan V tegak lurus dan sin 90 derajat adalah 1, maka bisa kita tuliskan QVB sama dengan mv kuadrat per r. Sehingga r-nya bisa kita nyatakan dengan mv per b. Atau apabila kita ingin menentukan jari-jari dari gerakan atau dari lingkaran yang dihasilkan oleh gerakan muatan, bisa kita gunakan persamaan R atau jari-jari sama dengan massa muatan kalikan kecepatan muatan dibagi dengan besarnya muatan dikalikan dengan besarnya medan magnet yang ada. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan penjelasan gaya Lorentz. Semoga membantu Anda dalam mempelajari fisika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.